Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan yang di Credit Union, mari kita mengenang jasa-jasa mereka. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. hadir. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam koperasi. Yang terhormat Bapak Ibu anggota KSP SPU Marani Ate, wilayah WWW Barat dan WWW Tengah, WWW Selatan. Pertama-tama suatu kebanggaan yang luar biasa khusus untuk saya untuk bisa kembali ke kampung halaman. Saya yakin ada yang mengetahui juga bahwa hari ini puji Tuhan saya bisa sekaligus bertemu dengan seluruh keluarga yang ada di WWW Selatan. Yang sama saya hormati Bapak Penasihat KSP SPU Marani Ate, yang sama saya hormati Bapak Ibu pengurus, teman-teman sekalian, Ketua Pengawas bersama dengan anggotanya, manajer bersama dengan manajemen, singkatnya Bapak Ibu anggota KSP, tamu undangan yang sempat hadir pada saat ini. Kita akan mendengarkan laporan daripada pengurus, laporan daripada pengawas. Mengapa kita harus mendengarkan Bapak Ibu? Atau mengapa kita harus mengikuti? Karena pada prinsipnya pemilik utama daripada KSP SPU Marani Ate adalah kita semua. Tahun ya, dalam bulan Maret ini 30 tahun. Saya melihat, saya bangga bahwa di dalam ruangan ini muka-muka baru yang saya lihat. Kalau muka lama sedikit, muka baru ini yang saya lihat, yang saya harapkan bahwa pengurus, pengawas, manajer KSP SPU Marani Ate sudah boleh berhasil untuk mengelola atau menjalani KSP SPU Marani Ate ini, sehingga anggotanya mungkin nanti dalam laporan sudah 7.000 lebih. 7.000 lebih. Dan anggota KSP SPU Marani Ate hari ini hadir begitu banyak anggota jaga TU ini. Pengurus bisa diganti, ya, pengurus bisa diganti, tapi anggota tidak bisa diganti, ya.
pengurus ada dia punya apa jatah. Begitu juga manajer. Sekarang apa bisa, bukan semua. Ya, saya apalagi bagi-bagi roti ini. Jadi saya harapkan pengurus, pengawas, manajer, anggota bawa ini CU, ya, supaya sejajar dengan CU lain. Jangan CU yang dari luar Sumba itu yang lebih maju. CU mereka harus maju. Ya, ini harapan saya sebagai dia, dan saya tekankan bahwa saya nanti harus pilih orang muda yang paham segala macam ini. Leluhur kita gotong royong bersadaya, pribadi bangsa kita, kita himpun segala daya, modal maupun tenaga, modal usaha bersama, kooperasi wujudnya percaya dan bekerja sama dalam semangat dan ketekunan, dan kita bersatu ketekunan, dan kita bersatu. Ketua pengurus bersama jajarannya, ketua pengawas bersama anggota, yang sama kami hormati Bapak Penasehat. Beliau adalah mantan manajer, Pak Anton Kabili, biasa disingkat Kabili. Yang pastinya bahwa kita hari ini prarati yang ketiga. Kita prarat yang pertama itu di WK Bubak, lalu kemudian prarat yang kedua kita di Memura kemarin di aula SMP Kristen, dan hari ini kita prarat yang ketiga di gedung sekolah SDK Kalemberi. Esok kami akan bergeser lagi, habis ini sebentar sore kami akan ke Pala untuk persiapan. Esok kami prarat lagi di Pala untuk sekian lagi anggota di sekitar Pala. Itu sekilas untuk riwayat prarat kita. Pengawas, saya dipercayakan menjadi moderator. Izinkan saya untuk memimpin rapat anggota tahunan kita di kantor KAS Jati 5. Baik, Bapak Ibu, rapat anggota itu memiliki kuasa tertinggi. Jadi rapat hari ini Bapak Mama punya hak untuk bersuara. Apapun itu disampaikan secara terbuka, tapi dengan jangan sampai kasar juga, dan ini kan sifatnya. Disampaikan saja apa yang menjadi keluhan, usul, saran dan sebagainya. Ini untuk rapat hari ini. Oleh karena itu, menjalankan rapat seperti ini tentunya kita punya tata tertib. Jadi sebelum itu Bapak Mama, saya akan sampaikan dulu apa yang menjadi acara inti kita hari ini. Bisa? Bisa. Oke, baik. Acara inti yang pertama, pemastian quorum. Yang kedua, pembahasan dan pengesahan susunan acara prarat. Yang ketiga, pembahasan dan pengesahan tata tertib prarat. Yang keempat, penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2025. Yang kelima, penyampaian laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2025. Yang keenam, tanggapan anggota atas laporan pengurus dan pengawas. Yang ketujuh,
penentuan keterwakilan anggota yang mengikuti RAT tahun buku 2025. Yang ke-8, penyampaian waktu dan tempat pelaksanaan RAT tahun buku 2025. Dan yang ke-9, penandatanganan berita acara pra-RAT. Lalu yang berikut, acara penutup, ada doa penutup, santap siang bersama, nanti kita penyesuaian, kemudian foto bersama dan sayonara. Tuhan yang dilaksanakan bukan berkas. Yang kedua, peserta adalah anggota KSP CIU Menadi Aten yang hadir dan terdaftar dalam daftar peralatan. Yang ketiga, pimpinan sidang atau moderator adalah pimpinan yang memimpin jalannya peralatan. Yang kelima, panitia adalah pasal 2, para peserta sebagai bonus yang menuju peralatan pembangunan adalah KSP CIU Menadi Aten tahun buku 2025. Bab 2, peserta dan hak peserta. Pasal 3, 1. Peserta program adalah anggota KSP CIU Menadi Aten yang memenuhi ketentuan keanggotaan. Setiap peserta wajib mengisi daftar yang ada di komisi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pengurus untuk melaporkan pertanggungjawaban khusus untuk pengurus. Jadi, perjalanan daripada KSP CIU Menadi Aten itu akan dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan hasil kepengawasan itu akan disampaikan juga oleh pengawas sebenarnya. Baik, kita lihat yang pertama itu halaman 9 Bapak Ibu, ada di dalam itu saya akan membacakan atau membahasnya untuk total secara keseluruhan, sedangkan setiap bulannya tahun ini. Sejak awal Maret 96 mereka mulai melaksanakan pertemuan-pertemuan persiapan yang bertempat di stasi Marinawuni yang ada di Wewewa Tengah. Puncaknya pada tanggal 17 Maret 96 bertempat di Gereja Katolik Stasi Marinawuni sebanyak 49 orang di awal Bapak Ibu untuk mendirikan sebuah kredit union yang pada tahap awal masih berbentuk kelompok studi tabung. Kelompok ini diberi nama KST Menadi Aten. Nama tersebut dicetus oleh salah satu pendiri yaitu Bapak Egidius Bulubani. Dalam bahasa daerah Wewewa, Menadi Aten berarti menyamakan hati atau menyatukan hati, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas para pendiri serta anggota. Pada hari pendirian tersebut, para peserta rapat juga menetapkan susunan pengurus dan pengawas
serta menentukan simpanan awal sebagai syarat menjadi anggota. Bapak Yohanes Ngongo ditetapkan sebagai ketua pengurus dan Bapak Andreas Ngongo Billy Ole sebagai ketua pengawas yang sudah almarhum Bapak Ibu. Simpanan awal anggota itu ditetapkan sebesar 13.500. Kalau sekarang itu kan 250. Awal itu 13.500. Dikembangkan. Jadi ada rumah besar kita juga Bapak Ibu. Tidak berdiri sendiri. KST Meranti Ate pada saat itu akhirnya bisa berkembang dengan di bawah naungan daripada BK3D Sumba. Sejak saat itu status KST Meranti Ate ditingkatkan menjadi CU Meranti Ate dan berada di bawah naungan BK3D Sumba. Meskipun wilayah kerja kemudian diperluas hingga mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat, pertumbuhan anggota itu sangat lambat pada saat itu Bapak Ibu dan tidak signifikan, sehingga perkembangan kelembagaan dan permodalan koperasi berlangsung secara terbatas. CU Meranti Ate tidak hanya di wilayah Merauke dan sekitarnya, tetapi membuka sayap itu yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada saat itu. Waktu itu Sumba Barat Daya masih bergabung dengan Sumba Baratnya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperluas basis keanggotaan, memperkuat modal koperasi, serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat umum. Sejak kebijakan ini diberlakukan, pertumbuhan jumlah anggota baru mulai mengalami peningkatan. Gunakan KSP CU Meranti Ate. Alamat kantor yang pertama kantor pusat. Ya, tadi saya sudah sampaikan ada di Wepatando, Desa Wepatando, Kecamatan Wewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Itu di pinggir jalan. Kemudian selain kantor pusat, ada juga namanya kantor kas. Intinya Bapak Ibu, kantor pusat itu tempat di mana semua keuangan, server, kemudian semua kebutuhan daripada KSP CU Meranti Ate itu ada di kantor pusat. Tempat kerjanya para pengurus itu ada di kantor pusatnya. Tempat pertemuannya ada di kantor pusatnya. Tetapi di dalam kantor pusat ada juga kantor kas. Fungsinya untuk apa? Melayani anggota yang ada di wilayah Wewewa Tengah dan sekitarnya. Jadi supaya kita KSP CU Meranti Ate tidak hanya dibangun di atas dasar hukum dan tata kelola organisasi yang jelas, tetapi juga memiliki identitas yang mencerminkan jati diri dan nilai-nilai koperasi. Salah satu bentuk identitas tersebut adalah logo koperasi secara bersama-sama Bapak Ibu. Meranti Ate samakan hati. Makna utama logo ini representasi visual dari jati diri koperasi sebagai persekutuan orang-orang atau association of persons yang disatukan oleh kesamaan hati, nilai, dan tujuan hidup. Logo ini menegaskan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada kegiatan simpan pinjam, tetapi berdiri di atas kasih, solidaritas, dan semangat kebersamaan. Yang tangannya mereka bergandengan, yang berbentuk bulatan itu. Makna filosofisnya Bapak Ibu melambangkan kerjasama, kekeluargaan, dan solidaritas. Menggambarkan anggota koperasi yang saling menopang, setara, dan bersatu. Terhadap angsuran bersama dengan bunga, maka semua melakukan itu, koperasi ini akan mati. Yang mengembangkan, yang menghidupkan anggota di koperasi ini adalah kita sebagai anggota. Makanya kenapa ada dua hati itu yang sama-sama saling kait-mengait. Kemudian yang berikut, kaitan dengan Meranti Ate. Dua hati yang menyatu adalah visualisasi nyata dari samakan hati. Perbedaan latar belakang dilebur dalam kesamaan tujuan dan nilai. Ya, jumlah kendaraan itu saat ini baru 4 Bapak Ibu. Yang satu itu mobil Toyota Hilux yang ada di depan, ini perkembangan yang ada. Kalau masanya Bapak penasihat, semuanya manual. Kalau sudah salah tulis, hilang atau basah, maka semuanya hilang sudah. Tetapi semakin kesini dengan adanya SDM yang ada, dengan adanya manajemen yang bagus, dengan adanya kepengurusan yang bagus, tentunya kita mengikuti perkembangan yang ada. Sehingga kita juga membutuhkan peralatan IT. Di situ ada laptop, komputer, printer, CCTV. Jadi kantor-kantor kita itu diawasi oleh CCTV Bapak Ibu, untuk keamanan daripada semua yang ada di dalam kantor kita. Dan juga untuk
melihat karyawan kita ini kerja apa tidak. Itu sudah dipikirkan Bapak Ibu. Walaupun mereka ada di sini, nggak etak Om. Tidak tahu lagi bahwa Pak Manajer itu di dalam ruangannya sudah ada monitoring itu, langsung monitor itu langsung lihat. Ini mendingan simpan di Sibuha dan gunakan Kubis Pay ini. Kalau misalnya ada yang menggunakan, pada saat lewat bisa singgah di kantor, nanti dibantu oleh manajemen kita. Kemudian yang berikut ada website www.kspcumeraniate.com. Bapak Ibu, kita juga punya website. Kalau mau tahu bagaimana seperti apa Seumerani Ate itu, tinggal buka di Chrome atau di Google. Cari sudah. Semua di situ ada, semua di situ. Jenis-jenis simpanan kita, jenis-jenis pinjaman kita, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan termasuk hari ini Bapak Ibu, semua akan tersimpan di dalam website kita. Kegiatan-kegiatan peranat yang kita lakukan semuanya tersimpan di dalam kita. Kemudian ada yang namanya apps penagihan. Itu digunakan oleh karyawan yang melakukan penagihan. Jadi kalau lihat karyawan turun itu mereka pegang HP, itu mereka lihat Bapak Ibu punya pinjaman di situ, kelalaian pinjaman. Itu mereka menggunakan apps penagihan. Kemudian ada yang namanya SIPAD, sistem pengelolaan arsip digital. Semua kearsipan kita Bapak Ibu yang ada di kantor, macam contoh berita acara sebentar ini yang kita tanda tangan, langsung disimpan di dalam SIPAD, sistem pengelolaan arsip digital. Tujuannya untuk apa? Kalau ini terbakar, semuanya masih ada disimpan secara online. Dia punya satu sistem tersendiri. Kemudian ada SIA, sistem informasi absensi karyawan. Karyawan kita sekarang Bapak Ibu tidak ada lagi yang datang kemudian tanda tangan pakai manual. Padahal dia sampai jam 10 dia tulis di situ 7.30, tidak ada lagi Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang pakai fingerprint. Untuk Seumerani Ate tidak ada. Gunakan apa? Absensi online. Ada di mana pada saat itu langsung tertera jam berapa, wilayah mana, titiknya di mana, sudah tahu memang di situ. Jadi kalau ada yang mau tipu dan jadi Pak. Misalnya ada salah satu bilang saya sudah di kantor, pada sebentar terbacanya di sistem informasi absensi itu ternyata dia ada di tempat lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikut ada yang namanya SIPIN, sistem pengelolaan inventaris. Semua inventaris kita disimpan di dalam SIPIN ini. Contoh laptop, ada berapa buah disimpan, dia punya apa namanya berkas-berkasnya itu, jumlahnya itu di dalam SIPIN ini. Kemudian yang berikut SIBank, ada yang namanya SIBank, sistem penitipan buku anggota. Kenapa ada sistem penitipan buku anggota? Begini Bapak Ibu, kadang kita, padahal kita yang kasih hilang itu bukunya kita begitu. Kemudian ketika datang ke kantor, mulai ngomong bilang, nanti buku bude di apa kantor. Sampai buku itu ada di kantor. Iya, tapi ada kantor, tidak salah di kantor saja. Belajar dari pengalaman itu Bapak Ibu. Setiap kalau bilang anggota mana bukunya, selalu bilang, tidak tahu dulu itu ada di si A, dulu itu saya kasih di si B, padahal kita yang kasih hilang, kita cecer begitu. Sehingga dibuatlah yang namanya SIBank. Kalau Bapak Ibu bilang, saya mau titip, saya punya buku dulu dengan saya punya setoran, noto gede buku, kemudian kita langsung foto. Itu kita langsung simpan di dalam SIBank. Ketika Bapak Ibu bilang, saya punya buku ada di kantor, kita buka dulu SIBank. Betul tidak? Alfonso Scoro, oh betul, ini betul ada di kantor. Tidak langsung lihat di penarsipannya dia, ambil. Ketika Bapak Ibu bilang, saya mau bawa pulang, saya punya buku, kita kasih kembali, kita keluarkan dulu dari yang namanya SIBank ini. Suatu waktu Bapak Ibu bilang bahwa ini buku di kantor, kita buka di SIBank. Ini tanggal sekian, Bapak sudah ambil ini mah. Sistem analisa risiko kredit. Ini Bapak Ibu yang menjadi pedoman kita untuk memberikan pinjaman kepada anggota. Saat ini Bapak Ibu sudah mendengar bahwa kalau kita mau menyimpan, oke, Bapak Ibu saya mau simpanan saya 10 juta, saya mau pengajuan 50 juta. Kita akan menggunakan saat ini sistem analisa risiko kredit. Ya, mengenai saat ini. Kemudian yang berikut, kita juga ada media sosial Bapak Ibu. Ada FB, Facebook, itu KSP Seumerani Ate. Kemudian ada YouTube juga kita, KSP Seumerani Ate. Tolong ikuti sedikit yang punya HP Android.
tolong berteman sedikit dengan KSPCU Meranti Arte, sehingga ada TikTok juga KSPCU Meranti Arte. Supaya apa Bapak Ibu? Semua produk itu ada di dalam situ. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ada di dalam FB maupun YouTube yang ada, untuk kita terus memperkenalkan CU Meranti Arte ini kepada masyarakat di luar untuk sama-sama datang bergabung. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang sistem informasi ini tentunya ada orang yang membuatnya, dan kita sangat berterima kasih untuk SDM orang-orang kita yang ada di dalam CU Meranti Arte. Yang membuat semua sistem-sistem ada itu adalah ada Pak Joko. Ini yang kameramen sekarang Bapak. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi orang yang ada di CU Meranti Arte itu tidak kaleng-kaleng juga, tidak jauh beda dengan orang yang ada di luar sana juga. Kemudian berbicara tentang SAR, Bapak Ibu luar biasa. Sudah satu-satunya perempuan mampu membuat ini lagi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Mela. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, orang-orang yang di dalam kepengurusan, di dalam manajemen ini adalah orang-orang yang sudah dilatih dan juga sudah punya pengalaman yang cukup yang ada pada kami semua. Kemudian yang berikut kita lihat nomor 23. Aspek tata kelola dan kelembagaan. Anak sekolahnya kita dapat bunga Bapak Ibu. Dari yang kita simpan itu kita dapat bunga nanti. Harta simpanan hari tua 60 tahun baru bisa ambil itu. Jadi sama halnya kayak kita terima itu kalau PNS itu taspen. Simpunan bunga harian pasti banyak yang menyimpan, karena sama seperti kita menyimpan di bank begitu. Kemudian si suka itu ada 6 bulan 12 bulan. Kemudian ada si raya, simpanan hari raya untuk Natal, untuk Paskah. Kita simpan, nanti kita bisa ambil nanti itu. Dia hanya cuma 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Tinggal kita pilih mau ambil berapa bulan begitu. Dan ada si musiwa, otomatis bunganya didapat daripada siswa itu Bapak Ibu. Kita bahas PER. PER itu apa? Itu adalah alat ukur kesehatan keuangan CU yang dikembangkan oleh WOKU. Tujuannya supaya CU bisa mengelola keuangan secara sehat, aman, transparan, dan berkelanjutan. Jadi di sini kita lihat ada bidangnya apa saja, lalu di sebelahnya rumus untuk mendapatkan standar yang ditetapkan oleh WOKU, yang menunjukkan kalau misalnya kita capai standar itu berarti perhitungan itu sehat, CU kita sehat, begitu ya. Jadi PERS itu singkatan dari beberapa yang dinilai, begitu. P itu protection, bahasa kodenya protection begitu, bahasa Indonesianya perlindungan, begitu. Apa yang dilindungi di situ? Di P apa yang dinilai? Lalu P2, dana risiko pinjaman dikurangi dengan kelalaian pinjaman di atas 12 bulan dibagi dengan kelalaian pinjaman di bawah 12 bulan dikali 100%, harusnya 35%. Tetapi ternyata di tahun 2025 kita masih minus. E itu efektif finansial struktur atau struktur keuangan yang sehat. Yang diukur apa di sini? Yang diukur adalah struktur keuangan CU itu ideal atau tidak. Dana anggota, tadi itu ada simpanan anggota, simpanan keanggotaan, ya. Apakah sudah benar diberikan dalam bentuk pinjaman kepada anggota? Jadi di situ kita ditekan. Dan masih berada di angka 44,42%. Ini juga dipengaruhi dengan NPL kita yang tinggi. Ya, ini kan saldo pinjaman beredar bersih, berarti yang benar-benar aktif. Gitu. Lalu berikutnya E2, total investasi likuid dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Itu di bawah atau sama dengan 16%. Jadi saat ini kita berada di angka 5,54%, masih sehat untuk E2. Yang penting dia tidak boleh lewat dari 16%. Begitu Pak Mama. Lalu E3, total investasi keuangan dibagikan dengan total aset dikalikan dengan 100%. Itu harus kurang atau sama dengan paling tinggi itu 2%. Tidak boleh lebih dari 2%.
Dan CU Meranti AT pada tahun 2025 kita melakukan investasi keuangan dan berada di angka 1,30%. Jadi kita sehat untuk E3. Lalu E4 ini total investasi non keuangan. Kita tidak melakukan investasi non keuangan karena kita dibatasi oleh aturan mengenai open dan closed loop. Evaluasi kantor kas, sekian NPL kantor kas Jatilima, nanti kami akan ikuti dan mungkin tahun depan kami akan laporkan NPL kantor kas Jatilima dari bulan ke bulan itu berapa. Begitu ya. Tapi keseluruhan sekarang kita berada di angka 51,43%. Lalu berikutnya A2. Total aset tidak menghasilkan dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%, dia harus berada di bawah 5% atau sama dengan 5%. Cair, nanti di laporan keuangan ada kas, ya. Lalu ada simpanan kita di bank, lalu ada simpanan Sibuhar kita di Pusat Koperasi Kredit, Puskopit. Itu uang-uang yang mudah dicairkan begitu. Jadi ketika anggota butuh uang, kas habis kita bisa langsung ambil di bank. Ya, kita punya batasan juga itu Pak Mamat. Tidak sembarang kita, kadang-kadang ada pemikiran begini, saya lihat di bank ini ada 1 miliar, itu kenapa tidak dapat orang mau pinjam 10 juta saja tidak kasih, padahal ada 1 miliar di sana. Kalau simpan 6 bulan, 4% bunganya per tahun. Simpan 1 tahun, 5% dia bunganya per tahun. Semakin lama, semakin besar bunganya. Ya. Uang mudah saja dia ini, uang licin kan. Jadi kalau kita tidak simpan, gampang saja dia keluar dengan sendirinya dari dompet. Tapi kalau Bang Mama sudah simpan di CU Meranti AT, ini ulah baru berarti ini ulah tak kau bisa gunakan dia. Begitu. Dan kita bisa gunakan, kita rencanakan kita pakai uang, kita bisa gunakan. Misalnya bulan 6.500 rupiah. Lalu berikutnya ada tunas. Tunas 60.454.900 rupiah. Lalu berikutnya ada simapan 4.792.500 rupiah. Lalu berikutnya siraya 107.300 rupiah dan yang terakhir si harta 4.733.200 rupiah. Sehingga total dari bunga beban jasa simpanan anggota ada 689.025.088 rupiah. Kita mempunyai dana solidaritas untuk menghidupkan kita punya rumah besar, maka kita mempunyai kontribusi 300.000 per bulan. Lalu ada beban kerohanian. Total dari itu semua ada 447.448.100 rupiah. Lalu berikutnya ada beban manajemen atau personalia. Itu termasuk di dalamnya gaji karyawan dan tunjangan, lalu beban pospel, beban kelompok, beban insentif, lalu tunjangan hari raya, ada BPJS ketenaga kerjaan, itu untuk teman-teman karyawan. Lalu Oke, baik. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Bahasa kasihan harus tetap semangat. Baik, terima kasih untuk kepada pengurus yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Mengingat waktu kita sudah hampir jam 1, untuk kesempatan perat ini akan saya skor selama 30 menit ke depan, dan kita akan mestinya di acara penutupan siang bersama itu kita majukan sekarang. Jadi kita sekarang makan bersama dulu selama 30 menit. Kita akan mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2005. Kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawas KSP CU Meranti AT tahun buku 2025. Ini yang kami lakukan selama tahun buku 2025. Pendahuluan 1. Dasar kepengawasan. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Bab 4 Pasal 38, Pasal 39 dan 40 tentang pengawas. B. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSP CU Meranti AT. C. Tugas dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun 2025. Piutang
serta tertagih belum sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 74 tahun 2024 khusus koperasi. Sistem pengawasan lemah, pengawasan terhadap pelaksanaan SOP, pemberian dan penagihan pinjaman masih minim. Kami periksa mencari tahu NSU menurun atau meningkat. Kalau dia menurun, kami akan menyampaikan kepada anggota hati-hati menyimpan. Dapat kini nak kalau dari gua, banyak lebih banyak itu begitu. Jadi kan mereka dari mana ya anaknya, jadi tidak mendapatkan hal ini begitu. 3.037 rupiah. Menurut buku catatan yang ada di buku 303 juta 34.381 rupiah. Bedanya 2.619. Anggota dan dokumen koperasi dilakukan pelatihan staf dan pengurus tentang tata kelola administrasi modern, menyusun jadwal rapat dan mewajibkan pembuatan notulen resmi. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberi kepada saya. Pertama, tanggapan untuk laporan dari Ketua Pengawas. CU ini sudah masuk secara nasional, sudah mempunyai berbadan hukum. Itu terima kasih. Pertama saya menjadi anggota itu hari, saya berpikir belum berbadan hukum, saya hati masih begini. Terus terang saja, saya dulu. Koperasi KSP Merendiate mempunyai mobil dengan 3 motor. Iya loh, 3 motor. Ini adalah hasil keringat dari anggota. Benar tidak? Kalau begitu, marilah kita kerjasama mendukung koperasi ini. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Jangan berharap bahwa saya pergi di sana mendengar sudah simpan 10 juta, saya pinjam 50 juta. Ketika tidak jadi, bila perjanjian pada saat itu 3 kali modal, satu yang terjadi. Berarti saya mengundurkan diri dari koperasi. Tentang program program. Saya cuma meminta penjelasan dari Pak Ketua bersama Bapak Pengawas. Ini perbandingan yang bulan Mei 1 orang meninggal dengan santunan keluar 40.200. Yang meninggal bulan Juni ada 5 orang, santunan keluar 12.520.000. Kemudian saya minta dari sini perhitungannya seperti apa? Total santunan yang diberikan kepada anggota yang meninggal. Yang 1 orang dapat 12 juta, yang 5 orang 12.520.000. Saya mohon. Baik, yang pertama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat dan perlindungannya kita masih dalam keadaan sehat walafiat sampai pada detik ini. Pada tiga, walaupun lelah. Baik, pertemuan kedua, Prof. Siap untuk kantor KAS Jati 5 karena sudah mendekatkan kita dalam pelayanan. Jauh-jauh harus ke sekarang dengan adanya KAS dari ketua maupun wakil luar biasa sudah melaporkan dengan semental mungkin, walaupun ada hal-hal yang mungkin kami kurang paham seperti yang disampaikan pembicara kedua. Itu pertama tadi bahwa mungkin hanya sekedar mendengar dan dalam pikiran kami sebagai anggota hanya mau berpikir. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan terima kasih kepada anggota yang penuh semangat untuk membaca kemudian menemukan hal-hal yang sekiranya untuk dipertanyakan pada hari ini. Baik, yang pertama untuk Pak Antonius atas pernyataannya. Untuk tanggapan itu bahwa atas laporan. Laporan ini Bapak Ibu, kenapa hari ini menurut
Pak Antonius itu bahwa lengkap kemudian sangat luar biasa. Yuli, Lukas di sini. Terima kasih banyak Bapak ya. Berikut Julius Elizabeth Berapuluh, mari. Berikut, terima kasih, Ibu Dr. Anda Yuliana Kadibini. Ya. Oke, yang terakhir, terima kasih banyak. Julius Ngomolede, mari. Di sini. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Bapak Ibu, dengan berakhirnya penandatanganan berita acara, maka berakhirlah pula acara inti kita. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, Tuhan